Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulur semua, biasa semoga tetap sehat selalu. Oke, semangat. Di video kali ini saya akan mengurai tentang sesuatu antara saya dengan seseorang ya, yang selalu bila mana saya upload video, dia komen selalu mengatakan bahwa saya itu adalah penipu. Nah, kita riwayatkan walaupun tidak rapih benar, semoga semua bisa memahami. Awal kenal saya dengan dia itu di akun FB ya, di FB awal mula pertemanan, lanjut komen-komenan, bercandaria, dan selanjutnya masuk ke inbox. Nah, di situ ada hal penting ya antara saya dengan dia, mengatakan bahwa dia itu seorang janda. Kebetulan saya juga emang kebetulan waktu itu seekor duda ya, jadi mulailah terjalin hubungan cinta-cintaan dunia maya. Sebenarnya sampai sekarang juga belum ketemu sih sama orangnya. Saking intimnya, saking akrabnya, setiap waktu saya teleponan, tiap waktu dari pagi sampai sore sampai malam pun saya teleponan terus, mesra-mesraan di telepon kayak ABG saja ya. Yang jelas pokoknya mesra sekali. Sampai saya juga kepikiran semoga hubungan ini beranjak langsung ke pernikahan, karena saya juga punya harapan suatu waktu dia menjadi yang terbaik buat saya. Begitu ceritanya. Sampai terbentuk masalah dia istilahnya mengulurkan dana buat saya untuk pendanaan di peternakan ya. Saya terima, emang waktu itu saya emang lagi membutuhkannya di peternakan ya. Lanjut beberapa bulan, hampir setahun perjalanan saya itu dengan dia, cuman ya belum ketemu, tetap masih berhubungan di dunia maya. Tidak lama kemudian setelah kongsi-kongsi rapih ya ini itu, ada yang masuk ke inbox. Seseorang dia mengatakan bahwa dia itu adalah tetangga dekatnya ya, bercerita tentang dia, yang ternyata dia itu masih sah istri orang begitu. Jadi ya langkah saya terkejutnya mendengar hal itu. Dan orang tersebut selalu inbox meminta saya dengan sangat, tolong jangan dilanjutin lagi karena dia adalah istri orang. Di situ saya merasakan juga ya, berarti hubungan saya ini dengan dia itu adalah suatu perselingkuhan begitu. Yang jelas suatu perselingkuhan. Nah, di situ saya berpikir, andai kata saya punya istri, sementara istri saya ketahuan selingkuh, pasti di sinilah sakitnya, di sini sakitnya. Nah, di situ saya juga berpikir saya tidak mau suaminya itu di sini juga merasakan sakitnya. Jadi ya saya mulai menghambarkan cerita, menghambarkan hubungan saya dengan cara ya ini itulah. Sebenarnya dia juga nggak tahu yang sebenarnya, nggak tahu kenapa saya menghambarkan hubungan begitu, nggak tahu. Yang jelas sekarang saya jelaskan bahwa ada seseorang yang mengaku katanya tetangga dekatnya memberitahukan kepada saya tentang kebenaran dia, keberadaan dia. Sesungguhnya dia masih istri orang. Nah, di situ saya tidak mau merusak hubungannya. Dan saya tidak mau, benar-benar tidak mau menghancurkan rumah tangga orang. Saya malah berharap dia itu rukun lagi, baik lagi, dan kembalilah kepada suami tercintanya yang sangat menyayangi dia dari pertama nikah sampai sekarang. Bahkan kata suaminya juga ya sayang banget sama dia dan sayang anak-anak yang tidak mau punya ibu tiri maupun ayah tiri, seperti itu. Jadi saya cobalah mundur teratur, walaupun dia tidak tahu yang sebenarnya dari saya gitu. Kenapa saya bisa mundur teratur? Nah, di situ saya mencoba ya pokoknya
mundur teratur saya itu ada perdebatan yang beginilah begitulah. Nah, bahkan dia menanyakan masalah duitnya yang dipakai pendanaan buat peternakan saya. Sebenarnya saya juga udah ngobrol sama dia, bahkan udah ada kesepakatan bahwa saya itu mau mengembalikan duitnya. Bahkan pembicaraan itu sempat saya rekam, ya direkam sampai sekarang rekamannya itu masih ada buat barang bukti. Sebenarnya saya udah tahu alamat dia, dia juga udah tahu alamat saya, bahkan foto KTP saya juga udah diberikan ke dia karena waktu itu masih intim gitu, masih ya punya cita-cita, punya harapan untuk sampai ke jenjang pernikahan menjadi rumah tangga. Cuman karena saya udah tahu jelas bahwa dia masih milik masih istri orang, jadi saya mengundurkan diri dan saya tidak mau menghancurkan, merusak rumah tangga mereka gitu. Jadi yang saya harap mereka itu kembali dengan seutuhnya menjadi istri yang tercinta gitu, buat menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Biarlah saya mundur gitu, karena emang ya saya juga tidak mau menghancurkan rumah tangganya. Ya seperti itulah penjelasannya. Yang sekarang dia kalau saya ngupload video dia bilang penipu, dia bilang ini bilang itu. Sebenarnya dia tidak tahu kalau sebenarnya dia ketahuan sama saya gitu, ketahuan bahwa dia masih istri orang, yang sebenarnya begitu. Jadi dia itu saking cintanya ke saya, jadi ya omongan anak menghujat, menghina, mencaci, memaki, bahkan istilahnya menyumpai saya. Oke, saya terima. Yang jelas saya ini tidak mau merusak, menghancurkan rumah tangganya. Ya begitu saja penjelasan dari saya. Nah, kalau dia emangnya niatnya secara baik-baik, dulu kan udah bilang kalau kamu duitnya pengen dikembalikan, oke saya terima, mau saya kembalikan, tapi datanglah ke sini dengan cara baik-baik, jangan pakai perantara. Datanglah ke sini sesuai seperti dulu kita saling kenal dengan cara baik-baik begitu. Masalah dia mengeluarkan dana untuk peternakan saya terima dengan baik-baik pula. Nah di situ jadi ya mohonlah. Nah itu masalah mencaci, memaki, menghujat atau gimana mengatakan bahwa saya penipu ataupun sudah nyumpain saya terima ikhlas. Demi Allah saya terima. Silahkan mau ngomong apa, yang jelas emang saya tidak mau merusak hubungannya, begitu aja. Nah mungkin urasan dari saya bisa dipahami. Yang jelas saya berharap dia kembali lagi rukun, damai selalu bersama suami tercinta dan anak-anaknya. Saya mengundurkan diri bukan saya istilahnya menipu atau gimana, karena saya udah tahu jelas seperti itulah kenyataannya. Mendingan kembali lagi kepada suami tercinta dan anak-anak tercinta. Janganlah jadikan saya ini lawan perselingkuhan. Begitu saya nggak mau, karena saya juga merasakan kalau misalnya istri saya menjadi seorang selingkuh, dan di sini pula rasa sakitnya. Nah di sini saya jelaskan buat seluruh semua, ya tolonglah semoga tetap rukun, damai selalu bersama keluarga. Cintailah keluarga, cintailah anak-anak kita. Mungkin akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ulasan dan uraian dari saya. Bertemu kembali dan marilah kita semangat bekerja sama sampai kita sukses. Oke, assalamualaikum.